Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Fisika SMK kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang kecepatan dan laju. Lalu apa yang dimaksud dengan kecepatan dan laju? Kecepatan di sini merupakan besaran vektor. Besaran vektor artinya itu memiliki nilai dan arah. Contoh, 20 km per jam ke arah timur. Nah, itu disebut dengan kecepatan. Beda dengan laju. Kalau laju itu merupakan besaran skalar. Artinya, hanya memiliki nilai tanpa memperhatikan arah. Contoh, 20 km. Tidak ada arah yang ditujunya, ke kiri, ke kanan, ke barat, atau ke timur. Nah, ini disebut dengan laju. Jadi, tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai. Sekarang ada hubungan antara kecepatan dan laju dengan perpindahan dan jarak. Nah, kalian bisa lihat di sini kecepatan dan perpindahan merupakan besaran vektor. Artinya memiliki nilai dan arah. Contoh perpindahan. Ketika suatu benda pindah ke arah kanan, itu bernilai positif. Sebaliknya, ketika suatu benda pindah ke arah kiri, itu memiliki nilainya negatif. Sedangkan untuk laju dan jarak itu merupakan besaran skalar, artinya hanya memiliki nilai tanpa memperhatikan arah. Contoh, benda bergerak ke arah kanan, berarti nilainya positif. Benda bergerak ke arah kiri, nilainya pun tetap positif. Jadi yang dimaksud tanpa memperhatikan arah, nilainya adalah tetap positif. Beda halnya dengan kecepatan dan perpindahan. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri jadi negatif. Kalau laju dan jarak terserah, mau ke kiri mau ke kanan sama, nilainya itu adalah positif. Agar kalian lebih paham arti dari nilai dan arah dari besaran vektor dan besaran skalar, sekarang ada contoh. Coba kalian perhatikan di sini. Suatu benda bergerak dari titik A ke titik B, lalu berakhir di titik C. Pertanyaannya adalah, hitunglah jarak dan perpindahannya. Nah, kalian bisa perhatikan dalam soal tersebut, titik A itu ada di negatif 2, titik B ada di 4, dan titik C ada di 2. Ada di sumbu X dengan satuannya itu adalah sentimeter. Nah, kita akan bahas soal ini. Baik, perhatikan oleh kalian. Pertanyaan pertama adalah jarak. Jarak A ke B berapa senti? Kalau kita hitung dari negatif 2 ke 4 itu jaraknya adalah 6 cm. Dari mana? Oke, dari A negatif 2 ke negatif 1 itu baru hitungannya 1. Jangan dihitung dari titik negatif 2. Itu nilainya masih 0. Jadi ketika dari negatif 2 ke negatif 1 itu lompat baru dihitung 1. Lompatannya atau langkahnya baru dihitung 1. Negatif 1 ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Nah, itu ngelangkahnya berapa kali? Langkahnya sebanyak 6 kali. Ya. Nah, berarti ditulislah 6 cm. Nah, setelah setelah benda bergerak dari A ke B, selanjutnya dari B ke C. B ke C berapa? B ke C itu melangkahnya dari 4 ke 3, baru dihitung 1. Ya, melangkahnya atau melompatnya 1 ke 3, berarti kan dari 3 ke 2, berarti itu baru lompatannya 2 kali. Nah, di sini B ke C berarti nilainya adalah 2 cm. Nilainya tetap positif. A ke B nilainya pun positif 6 cm. B ke C pun nilainya tetap positif. Nilainya 2 cm. Jadi untuk jarak ini tidak memperhatikan arah. Berarti hanya memperhatikan nilainya. Oke.
Jadi total jarak A ke C ya, artinya A, B, C, berarti tinggal ditambahkan 6 cm ditambah 2 cm sama dengan 8 cm. Nah, itu disebut dengan jarak. Ada nilai tanpa memperhatikan arah. Mau ke kiri, mau ke kanan, nilainya tetap positif. Selanjutnya, pertanyaan kedua, perpindahan. Nah, rumus perpindahan itu adalah XO dikurangi XT atau sama dengan titik akhir dikurangi titik awal. Nah, benda ini bergerak dari titik awalnya ada di mana? Titik awalnya itu adalah di A. Ketika mulai bergerak itu ada di A atau di negatif 2. Berakhir atau terakhir titiknya ada di titik C, yaitu ada di angka 2. Nah, masukkanlah nilai-nilai tersebut. Jadi, titik akhirnya berapa nilainya? XC, titik C terakhir, dikurangi XA, titik A, yaitu titik awal. Nah, titik akhirnya berarti nilainya di C itu adalah 2, dikurangi titik akhir yang ada di A, nilainya negatif 2. 2 dikurang negatif 2 sama dengan 4. 4 cm. Kok jadi 4? Nah, negatif dikali kurang ya, atau kurang dikali negatif itu nilainya sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan nilainya adalah 4 cm. Nilainya positif. Kalau kalian perhatikan itu 4 itu nilainya positif. Lebih gampangnya, kalian lihat titik akhirnya ada di C. Coba kalian perhatikan gambarnya lagi. Titik akhirnya ada di C. A ke C jaraknya berapa kali langkah? Nah, bisa kalian perhatikan C itu ada di sebelah kanannya A. Artinya nilainya positif. Nah, dari A ke C itu berapa langkah? Berapa kali melangkah si benda itu dari A ke C? Bisa kita jawab di sini ada 4. Lihat dari negatif 2 ke negatif 1 baru 1 langkah, ke 0 2, ke angka 1 3, ke angka 2 terakhir di titik C adalah 4. Gak pakai rumus pun ini bisa langsung kita jawab. Nilainya adalah 4 cm. A ke C berapa kali ngelangkah? 4 kali ngelangkah. Nilainya ada di sebelah kanan berarti positif. 4 kali melangkah berarti nilainya 4 cm. Ya. Bisa kalian perhatikan kan? Nilainya adalah 4 cm. Gak pakai rumus pun ini bisa langsung ketebak perpindahannya adalah 4 cm. Oke, sekarang Bapak kasih ekstra pertanyaan, yaitu ada titik D. Posisinya ada di negatif 4. Nah, yang ditanyakan adalah perpindahan. Jadi benda ini bergerak dari titik A ke titik D. Tapi yang ditanya adalah perpindahannya tanpa ada jarak. Oke, sesuai rumus, untuk perpindahan itu adalah titik akhir dikurangi titik awal. Titik akhirnya ada di D, titik awalnya ada di A. D itu nilainya negatif 4 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2 cm. Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti negatif 4 ditambah 2. Punya hutang 4, punya uangnya 2. Berarti baru kebayar 2. Berarti masih punya hutang 2. Makanya nilainya di situ adalah negatif 2 cm. Nah, kalau dilihat juga kalau nggak pakai rumus ya, kalau nggak pakai rumus, lihat titik akhirnya yang di D itu dari sebelah dari posisi A itu ada di sebelah mana? Nah, bisa diperhatikan posisi D itu ada di sebelah kiri titik A. Berarti artinya adalah nilainya negatif. Jadi ke kiri itu nilainya adalah
negatif A ke D berapa kali melangkah? 2 kali kan? Negatif 2 ke negatif 3 itu baru 1 kali. Negatif 3 ke negatif 4 juga baru 1 kali. Berarti 2 kali melangkah. 1, 2. Berarti nilainya adalah negatif 2. Gampang kan? Nah, sekarang ada konsep hubungan antara kecepatan dan laju dengan jarak dan perpindahan. Di sini dituliskan rumusnya, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh. Sedangkan laju sama dengan jarak dibagi waktu tempuh. Nah, kecepatan dengan perpindahan itu disatukan. Kenapa? Karena mereka merupakan masuk ke dalam besaran vektor. Jadi harus dalam satu besaran. Sedangkan laju dengan jarak. Makanya disandingkan karena mereka termasuk dalam besaran skalar. Rumus dasarnya dari kecepatan dan laju ini itu kalian sudah tahu di SMP. Yaitu V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S itu jarak, T itu adalah waktu. Contoh soal. Sebuah benda bergerak lurus sepanjang 20 meter ke arah kanan dalam waktu 3 sekon. Kemudian gerakannya berbalik arah ke kiri sepanjang 10 meter selama 2 sekon. Hitunglah kecepatan rata-rata dan laju rata-ratanya. Sekarang kalian perhatikan dulu gambar yang udah Bapak bikin tuh. A itu ada di titik 0, C di titik 10, B di titik 20. Nah, ini suatu benda bergerak lurus sepanjang 20 meter ke arah kanan. Dimulai ada di titik A, yaitu titik 0. Ke arah kanan ke titik B, yaitu 20 meter. Selama 3 sekon atau 3 detik. A ke B 3 detik. Kemudian gerakannya berbalik arah ke kiri sepanjang 10 meter. Artinya dari titik B ke titik C. B ke C itu jaraknya adalah 10 meter. Selama 2 sekon. Ya. A ke B 3 sekon. B ke C 2 sekon. Oke ya. Bisa ya. Oke, selanjutnya. Jawaban dari pertanyaan yang tadi yaitu kecepatan rata-ratanya dan laju rata-ratanya. Oke, kita hitung bareng-bareng. Rumusnya kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh. Nah, perpindahannya berapa? A ke C. A ke C itu berapa? Yaitu jaraknya adalah 10 meter. Tadi rumusnya perpindahan. Titik akhir dikurangi titik awal. Titik akhirnya berapa? 10. Titik awalnya berapa? 0. Ya, 10 kurangi 0 sama dengan 10. Gitu. Selanjutnya, waktu tempuh. Waktu tempuh itu total. Total waktu yang digunakan benda bergerak dari titik awal sampai titik akhir. Artinya dari titik A ke B, B ke C. Berapa detik? Yaitu 5 detik atau 5 sekon. Tinggal ditambahkan 3 ditambah 2. Ya, kalian perhatikan di soalnya. 3 sekon ditambah 2 sekon. Hasilnya adalah 5 sekon. Nah, hitunglah 10 meter dibagi 5 sekon. Hasilnya adalah 2 meter per sekon. Nah, itu untuk kecepatan. Nah, sekarang kita hitung laju rata-ratanya. Ya. Laju rumusnya yaitu sama dengan jarak dibagi waktu tempuh. Jarak. Tadi kan dihitung semuanya. A ke B 20, B ke C 10. Berarti totalnya ada 30. Ya, dihitung semuanya dari A ke B 20, B ke C 10. 20 tambah 10 sama dengan 30. Jarak itu adalah total tempuhnya. Semuanya ditambahkan. Tidak ada yang dinegatifkan atau dikurang. Ditambahkan semuanya. Mau ke kiri, mau ke kanan, nilainya tetap positif. Ditambahkan semuanya.
Nah, selanjutnya waktu tempuhnya berapa? Yaitu yang tadi. Waktu yang digunakan seluruhnya, totalnya. Total waktu tempuhnya berapa? 3 ditambah 2 sama dengan 5 sekon. 30 meter dibagi 5 sekon sama dengan 6 meter per sekon. Nah, baru kalian tahu tuh perbedaan antara kecepatan dan laju. Kalau kecepatan hasilnya 2 meter per sekon, kalau laju hasilnya adalah 6 meter per sekon. Disinilah kelihatan perbedaan dari besaran vektor dengan besaran skalar yang memiliki nilai dan arah untuk perpindahan. Kalau laju itu hanya memiliki nilai tanpa memperhatikan arah. Contoh soal yang kedua, ini pelajaran SMP nih, mudah-mudahan masih ingat. Sebuah kendaraan bergerak dengan lintasan lurus. Speedometer pada kendaraan itu menunjukkan angka 90 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh kendaraan tersebut setelah bergerak 3 menit? Nyatakan dalam satuan meter. Nah, rumus dasarnya yang tadi Bapak bilang, V sama dengan S per T. Ini pelajaran SMP ini. V itu sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon, S itu jarak, satuannya meter, dan T itu waktu, satuannya adalah sekon atau detik, ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jarak, yaitu S, ya. Yang diketahui itu adalah V, 90 km per jam. Nah, karena di sini kecepatan itu satuannya meter per sekon, sedangkan yang diketahuinya adalah kilometer per jam, maka kita harus konversikan terlebih dahulu dari satuannya kilometer per jam ke satuan meter per sekon. Oke, 90 km per jam sama dengan 90 dikali 1000 meter. Kenapa 1000? Karena 1 km itu sama dengan 1000 meter. 90 kali 1000 hasilnya adalah 90.000 meter. Nah, sekarang yang jam. 1 jam itu berapa sekon? 1 jam sama dengan 3600 sekon. Karena 1 jam itu ada 60 menit dan dalam 1 menit itu ada 60 sekon. Jadi 60 dikali 60 sama dengan 3600 sekon. Nah, setelah diketahui 90.000 meter dibagilah dengan 3600 sekon. Hasilnya adalah 25 meter per sekon. Nah, itu untuk kecepatan. Dikonversikan terlebih dahulu ke satuannya yaitu meter per sekon. Kalau yang diketahui nanti ada di soal yang lain sudah meter per sekon, berarti kalian tidak usah mengkonversinya lagi karena sudah satuannya meter per sekon. Nah, sekarang yang T. T di sini yang diketahui adalah 3 menit. Karena T itu satuannya adalah sekon, kita konversikan dulu ke sekon. 3 menit dikali 60 sekon atau 3 dikali 60 sama dengan 180 sekon, ya. Karena 1 menit ada 60 sekon atau 60 detik. Ya, yang ditanyakan itu adalah jarak. Jarak itu adalah S. Rumusnya di sini berubah menjadi S sama dengan V dikali T. Ya. V-nya 25 meter per sekon dan T-nya adalah 180 sekon. Hasilnya 4500 meter. Nah, itu untuk mencari jarak. Bagaimana untuk mencari T? Nah, mencari T pun sama, ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Untuk mencari V bagaimana? Sama, ya. Kalau ada satuannya yang tidak sama dengan satuan dasarnya, berarti kalian harus mengkonversinya. Seperti tadi, kilometer per jam dikonversi ke meter per sekon. Menit dikonversi ke sekon. Gitu ya. Nah, sekarang ada soal, ada 2 buah soal, 1 dan 2. Di sini bentuk soalnya sama dengan contoh yang Bapak berikan, ya. Beda di angkanya saja. Silakan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Nanti
Hasilnya kalian foto dan upload di link form yang Bapak kasih ya. Bapak cukupkan sekian, terima kasih sudah mau nonton. Mohon maaf kurang lebihnya. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di chat. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.